Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi dengan NPM 2270201064 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah saya presentasikan yang berjudul komunikasi verbal dan nonverbal. Pengertian komunikasi verbal dan nonverbal itu komunikasi verbal itu adalah bentuk komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan ataupun tertulis untuk menyampaikan pesan, informasi, ide atau emosi dari satu individu ke individu lainnya atau perkelompok. Nah, komunikasi verbal sangat penting dalam interaksi manusia sehari-hari, baik dalam konteks sosial, pekerjaan, pendidikan, ataupun berbagai aspek kehidupan lainnya. Nah, ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, mengekspresikan perasaan, menjelaskan konsep, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Nah, di sini juga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah bentuk komunikasi yang melibatkan ekspresi, tindakan, atau isyarat selain penggunaan kata-kata lisan ataupun tertulis untuk menyampaikan pesan, informasi, perasaan, ataupun maksud tertentu. Ini mencakup berbagai elemen yang melibatkan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, postur tubuh secara intonasi, suara, dan volume suara yang digunakan saat berbicara. Komunikasi nonverbal itu seringkali berlangsung secara simultan dengan komunikasi verbal dan dapat memberikan tambahan informasi penting dalam proses komunikasi. Nah, dan juga ini ada contoh komunikasi nonverbal yang meliputi yang pertama bahasa tubuh, yang kedua ekspresi wajah, kontak mata, gestur tangan, intonasi suara, postur tubuh, ataupun ruangan pribadi lah. Nah, peran komunikasi verbal itu ada beberapa macam lah ya. Yang pertama menyampaikan pesan langsung, yang kedua mendefinisikan hubungan, yang ketiga menjelaskan konsep ataupun ide, yang keempat memberikan umpan balik dan kritik. Nah, peran komunikasi nonverbal itu ada beberapa hal juga. Yang pertama, ekspresi emosi, isi arti, meningkatkan pemahaman, mengindikasikan minat dan perhatian. Nah, terakhir ada mengonfirmasi ataupun membantah pesan. Nah, dampak dari ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks komunikasi antar pribadi itu ada beberapa hal juga gitu kan. Yang pertama, kesalahpahaman, ketidakpercayaan, gangguan dalam komunikasi efektif, mengganggu resolusi konflik, merasa tidak dihargai, ataupun pentingnya konteks. Nah, contoh penerapan dari komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks komunikasi antar pribadi itu ada beberapa macam. Pertemuan pertama dalam kencan romantis, misal percakapan serius dengan teman ataupun wawancara kerja, kepemimpinan dalam tim kerja. Nah, di sini juga ada contoh penerapan dari komunikasi verbal dan nonverbal dalam konteks komunikasi antar pribadi. Dalam semua contoh ini yang saya sebutkan ini, komunikasi verbal dan nonverbal saling melengkapi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik, membangun hubungan, dan menciptakan kesan yang kuat. Kompatibilitas antara keduanya seringkali diperlukan untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam konteks antar pribadi. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi yang sudah saya presentasikan di depan kelas. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.